Oke, di sini kira-kira ada yang sadar nggak sih kalau misalkan metode yang kita pakai di dalam root itu diawali dengan metode get. Apakah get ini mengarahkan ke satu function atau ada function lagi selain get? Nah, jawabannya itu ada. Jadi, method get ini sebenarnya metode yang dimiliki oleh kelas root ya. Selain itu juga ada post, ada put, ada patch, ada delete, option, any, dan masih banyak lagi ya yang dimiliki oleh root itu sendiri. Tapi yang pasti maksudnya apa sih selain get ini, atau get ini maksudnya seperti apa atau mengarah ke function apa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan method get, kemudian ada post, put, patch, delete, itu mengarah ke HTTP request methods atau HTTP verb. Jadi masing-masing metode ini memiliki fungsi yang berbeda. Semisal get ini representasi untuk melakukan request dan fungsinya hanya untuk mendapatkan data. Jadi si user hanya bisa mendapatkan data, dan kalau misalkan user ingin mengirimkan suatu data pada aplikasi kita, sistem kita atau server kita, ada baiknya kita menggunakan method post. Jadi bukan menggunakan method get. Kalau misalkan teman-teman lihat perbedaan get dan post, tentu saja bisa teman-teman tebak ya bahwa get kalau misalkan memang hanya digunakan untuk mendapatkan data saja, ya berarti sesuatu informasi yang ada di dalam server, baik itu data dari database atau data dari file HTML itu sendiri, atau data yang diolah di dalam file PHP sampai dengan muncul di dalam browser, itu ya kita harus menggunakan method get. Tapi kalau misalkan ada data yang dari kita kemudian ingin kita kirimkan ke dalam server, maka akan menggunakan method post ini. Jadi tentu saja kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan suatu URL dan URL ini berisikan data yang kita kirim, maka kita bisa menggunakan uh, method post seperti ini. Dan kalau misalnya kita coba akses di dalam browser biasa dengan URL test seperti ini, kita coba di dalam browser ya. Misal di sini localhost /test, tekan enter, maka akan diarahkan bahwa metode get ini tidak support untuk root dengan nama test, di mana hanya mensupport method post karena kita mendefinisikan sebagai post. Lalu bagaimana supaya URL test ini dengan menggunakan method post itu bisa kita jalankan atau bisa muncul si return atau text testnya ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan extension Thunder Client yang bisa teman-teman download di dalam extension. Teman-teman cari aja di menu sebelah sini, ketikkan Thunder dan ada Thunder Client, silahkan install. Dan kalau misalkan sudah install, nanti ada icon Thunder seperti ini. Nah, di sini teman-teman coba aja ya, klik New Request. Jadi di sini itu kayak browser. Teman-teman bisa ketikkan URL yang teman-teman mau, contohnya localhost/test, dan kita bisa mengubah si metodenya. Jadi kita contohkan kalau misalkan di dalam metodenya di sini kita menggunakan post, maka di sini kita juga perlu mengubah metodenya untuk melakukan request juga menggunakan post. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita coba klik send, oke, di sini responnya sekarang yaitu page expired ya. Kenapa? Karena di dalam Laravel sebenarnya terdapat security. Kalau misalnya kita ingin menggunakan method post, itu perlu menambahkan suatu token yang di generate, yang sebenarnya bisa aja sih kita hapus terlebih dahulu ya security-nya. Ada di dalam file pada folder app HTTP, kemudian di dalam folder middleware, dan ada file verify CSRF token di sini. Nah, di sini teman-teman coba tambahkan aja bintang seperti ini ya. Jadi seluruh URL atau URI yang ada di dalam Laravel itu tidak kita tambahkan security-nya terlebih dahulu. Ini untuk sekedar testing aja ya. Jadi ada baiknya teman-teman tetap menggunakan token yang nantinya juga kita akan pelajari bagaimana caranya. Tapi yang jelas ini kita akan coba contohkan terlebih dahulu untuk method get, method post maksudnya ya. Bagaimana responnya? Kita klik send. Nah, bisa teman-teman lihat di sini muncul test yang kita tuliskan di dalam web.php dengan URL test. Misalkan di sini gini deh, about
kemudian di sini kita ubah menjadi about page supaya kelihatan aja gitu ya bahwa yang kita ambil adalah halaman about. Nah, bisa teman-teman lihat sesuai dengan teks yang kita berikan. Jadi di dalam road itu bukan hanya get saja, tapi kita bisa menggunakan post dan method-method lainnya juga bisa teman-teman cek di bagian first site yang dimiliki oleh root, dan teman-teman juga bisa cek kelas di dalam file root ya, root.php juga, di mana di dalamnya terdapat pattern atau method-method yang bisa teman-teman temukan selain get, post, put, patch, delete, dan lainnya. Dan itu juga nanti kita akan bahas sepanjang seri tutorial ini, dan di video selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana perbedaan kita mendapatkan data yang ada di dalam method get dan bagaimana server bisa mendapatkan data dengan menggunakan method post di video selanjutnya.